Ibu-ibu semuanya, alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi bersama-sama dalam rangka belajar membaca Quran dan juga memahaminya. Jadwal hari ini harusnya adalah Ustadz Didi. Udah diinfokan ya Bu ya? Tapi qadarullah beliau berhalangan hadir, dan seperti biasa setiap ada guru atau ustadz yang berhalangan hadir, yang muncul adalah dia lagi, yaitu Mas Lutfi sebagai tim pemain cadangan. Kalau di bola itu katanya ada cadangan mati. Cadangan mati itu yang main kalau misalkan pemain intinya cedera kayak gitu. Nah, jadi hari ini karena sifat cadangan juga kita berbicara hal-hal yang sederhana saja. Apa itu? Dan insya Allah akan dicoba disampaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, namun tidak terlalu cepat bicaranya. Karena ada yang titip pesan, Mas Lutfi tolong jangan terlalu cepat ngomongnya, saya nggak bisa ngikutin katanya. Nah, jadi yang pertama, sebuah pertanyaan yang paling dasar dan sangat bermanfaat jika kita merenungkan pertanyaan itu setiap harinya dalam melakukan hal apapun adalah, apa yang kau cari? Apa Bu? Apa yang kau cari? Melakukan apapun di dalam hidup ini harus punya satu pertanyaan besar itu untuk diri kita pribadi. Apa itu? Apa yang kau cari? Jadi ibu-ibu datang ke sini nih, apa yang dicari gitu. Ibu-ibu masak nih, apa yang dicari gitu. Maka itu harus dicari duit kayak gitu kan. Maka itu harus punya pertanyaan yang memiliki jawaban, yang dimana jawaban itu harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah gitu. Kita hidup ini apa yang kita cari kayak gitu. Nah, maka pertama kita boleh coba belajar dari surat ke-42 ayat ke-20. Coba Bu dibuka surat ke-42 ayat ke-20. Mana Kak Tasya mana? Tolong dipasangin. Surat ke-42 ayat ke-20. 5 tengah 5, yang lain 1,5. Sudah ketemu Bu? Ini. Ayat ini bukan pertama kali kita pelajari. Benar nggak Bu? Surat ke-42 ayat ke-20. Sudah Bu? Ada yang mau baca artinya? Ada mic-nya gimana tadi? Baca Mbak. Baca Mbak. Nah, artinya Mbak, pelan-pelan Mbak. Mati. Iya? Mati mic-nya Bu. Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Sebentar, pelan. Yang mau keuntungan akhirat, kami tambah keuntungan itu baginya. Lanjut. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya keuntungan dunia. Yang mau dunia, kami kasih sebagian. Lalu? Tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat. Dan kamu tidak dapat akhirat. Lalu? Sudah. Iya. Jadi kalau mau akhirat kami kasih bonus. Kalau mau dunia kami kasih setengah. Dan kamu tidak kami kasih akhirat. Allah berfirman. Pernah tidak kita bahas ayat ini Bu? Pernah Bu ya? Namun sudahkah kita mengamalkan dengan sesungguh-sungguhnya? Mungkin belum. Dulu Muhammadiyah Bu, Ibu tahu Muhammadiyah? Kemarin lagi heboh, habis nari uang 13 triliun dari Bank BSI. Heboh Bu, Muhammadiyah Bu. Ternyata memang Muhammadiyah itu salah satu pergerakan Islam. Jadi dia bukan agama Bu ya, sering nih salah nih di luar nih. Kau lebaran ikut NU Muhammadiyah itu masih mending. Kau NU ke Muhammadiyah. Jadi NU itu kayak agama, Muhammadiyah itu kayak agama. Enggak Bu ya. NU dan Muhammadiyah itu ormas, organisasi masyarakat. Nah, jadi Muhammadiyah ini Bu adalah organisasi masyarakat yang sangat luar biasa besar. Dia punya kekayaan, kalau saya tidak keliru Bu ya. Kalau saya tidak keliru, itu kalau dikalkulasikan bisa menyentuh 400 triliun. Berapa Bu? 400 triliun. Itu kalau misalkan 400 triliun
kita tarik dari bank, terus masukkan kamar ibu, muat enggak, Bu? Enggak tahu, Bu, ya. Kita semacam mana banyaknya gitu kan. Belikan es cendol yang jelas kita tenggelam di sini gitu kan. Belikan kerupuk kita bisa lomba 17-an satu desa kayak gitu. Nah, jadi Muhammadiyah itu sekarang punya aset yang sebesar itu. Dulunya, mulainya awalnya dari kajian di masjid juga yang dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan dalam waktu yang lama, sebulan atau 3 bulan, saya lupa tepat waktunya, itu setiap kajian, Bu, yang dibahas cuman surat Al-Ma'un. Surat apa, Bu? Al-Ma'un. Lalu jamaahnya ada yang protes, Pak Yai, kok kita belajarnya Al-Ma'un terus sih? Kayaknya dari kemarin kita udah belajar Al-Ma'un deh. Udah belajar tentang surat Al-Ma'un terus. Lalu apa kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, Bu? Dia tanyakan, oh kamu udah belajar Al-Ma'un ya? Udah. Kemarin udah ya? Udah. Sekarang saya tanya, berapa anak yatim yang sudah kamu biayai hidupnya? Maksudnya apa, Bu? Belajarnya sudah, prakteknya belum. Makanya sebenarnya, Bu, satu ayat dalam Quran saja, kalau kita mau pelajari yang dari belajar sampai prakteknya, saya rasa, Bu, 1 tahun itu masih kurang. Untuk benar-benar mempraktekkan ayat Quran, Bu. 1 ayat ya, Bu. 1 ayat ya. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu ahad, 1. Tapi saat kita kerja, kita masih ngarep gaji dari bos. Nggak ngarep rezeki dari Allah. Hilang Allahu ahadnya, kayak gitu. Tapi waktu kita sakit, yang pertama kali kita pikirkan, cari obat. Bukan minta ampun sama Allah. Hilang ahadnya. Nah, 1 ayat aja tuh, Bu, pendek lagi. Jadi untuk prakteknya mungkin 1 tahun pun kurang. Maka hari ini kita balik lagi bahas surat 42 ayat 20, yang dimana kalau kita kejar akhirat, Allah kasih dunia. Kalau kita kejar dunia, jangankan akhirat, dunia saja setengah diberi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akan timbul pertanyaan, selama hidup itu apa yang kau cari? Maka pencarian yang paling penting, pencarian yang paling tepat untuk kita umat manusia, hamba Allah, umat muslim tepatnya, yang dicari adalah ridhonya Allah. Karena ya ayuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang masuk ke surganya Allah itu adalah hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah, Bu. Kalau kita mau banyak-banyakan amal, Bu, cobalah kita lihat benar-benar. Selama kita hidup, sholat kita ini berapa kali sih, Bu, bisa khusyuk? Gitu loh. Yang khusyuk benar, yang benar-benar sholatnya itu kayak melihat Allah, atau kita kayak dilihat Allah. Berapa kali sih kita bisa sholat kayak gitu? Kalau mau hitung-hitungan amal, maka yang kita cari adalah ridhonya Allah. Maka pas ngaji kayak gini, Bu, yang dicari apa? Ridhonya Allah. Kalau kita hanya mencari pembetulan tajwidnya, Bu, maka ibu akan dapat pembetulan tajwid saja. Kalau kita hanya mencari teman-teman baru, maka ibu akan mendapat teman baru saja. Tapi kalau kita mencari ridha Allah, maka ibu akan dapatkan teman baru, ibu akan jadi lebih bagus tajwidnya, ibu akan dapat ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bedanya apa, Bu? Kalau bedanya mereka yang belajar cuman untuk memperbaiki bacaannya, pas disuruh bagiannya silahkan baca gitu. Oh, dia langsung fokus tuh. Ar-Rahman, benada itu tuh. Allamal Quran. Pokoknya nada cantik lah. Nggak seancur tadi gitu, Bu, ya. Cantik-cantik semua nada ibu-ibu nih. Udah selesai dia ngaji, pindah ke sebelahnya. Udah tuh, saya bawa sendiri dah tuh. Nggak diperhatikan, nggak disimak, nggak didengar, nggak dilihat tetangga nih salahnya yang mana. Oh, ternyata di sana salahnya kayak gitu. Tapi udah fokus cuman diri pribadi. Kalau cuman ngincar perbaikan diri pribadi, maka yang dicari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan, iya benar, Bu, melainkan iya, alhamdulillah hari ini kita sudah bisa berbicara lewat telepati.
melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi hidupnya jin dan manusia itu untuk ibadah sama Allah. Maka kalau ditanya apa yang kau cari, yang dicari adalah ridha Allah. Gimana cara cari ridha Allah? Niatkan semua yang dilakukan itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimas, ini sekali lagi. Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang ngaji niatnya ibadah. Belajar ngaji niatnya ibadah, cek. Apalagi masak niatnya ibadah, semuanya diniatkan untuk ibadah. Maka jelas apa yang kau cari. Lutfi Bu, ini sedikit cerita. Pernah apa enggak saya juga lupa cerita di sini, dan saya juga lupa pernah enggak cerita sama Bude atau ibu saya. Lutfi Bu, kalau ditanya waktu itu Bu. Jadi 2018 alhamdulillah Allah izinkan lulus S1 di Jogja. Setelah lulus Bu, itu sebenarnya Lutfi dapat tawaran dari salah satu pengusaha di Jogja. Diajak meet up, kumpul bersama teman-teman. Habis itu Lutfi dipanggil, dibilang seperti ini sama orangnya, "Dek, kamu udah lulus kan?" "Udah Kak." "Ya udah, kamu handle bisnis kakak ya. Kakak kasih kamu satu bisnis." Jadi beliau punya bisnis F&B Bu. Jadi F&B bisnisnya di sana, di jalanan utama, di dekat Masjid Jogokarian. Kalau dikalkulasikan nilai bisnisnya itu Bu, waktu itu mungkin kecil sih Bu, tapi bagi mahasiswa fresh graduate itu besar. Kalau dikalkulasikan bisnisnya Bu, itu sudah 400 sampai 500 juta. Hitungan bisnisnya yang akan dikasihkan kepada fresh graduate S1 baru yang namanya Lutfi tadi tuh Bu. Mau dikasihkan 400-500 juta. Itu belum dihitung pinggir jalan dan lain-lainnya Bu. Nah, lulus kuliah langsung dapat tawaran megang bisnis yang nilainya lumayan fantastis untuk mahasiswa yang baru lulus. Lalu timbul pertanyaan, apa yang kamu cari? Saat mau ngambil Bu, ada satu kebimbangan di diri saya. Apa? Karena salah satu ridhonya Allah adalah ridho orang tua. Saat itu saya nggak bilang sama orang tua saya kalau dapat tawaran itu. Cuman orang tua saya yang hari ini di samping saya nih Bu, itu udah mau dekat lulus tuh sering chat Bu. Kapan pulangnya, kapan pulangnya, kapan pulangnya. Jadi kayaknya beliau tuh rindu gitu Bu sama kita Bu. Iya ke? Iya ke, gitu kan? Kayaknya gitu. Beliau tuh rindu. Jadi saya pikir ambil, tapi yang di rumah nanya terus kapan pulangnya, atau mending saya pulang saya tinggalkan yang 400-500 itu. Akhirnya kami buat keputusan, ya udah pulang ninggalkan tuh Bu, satu kesempatan yang bagi saya waktu itu sangat besar dan luar biasa. Pulang terus ditanya kan, apakah saat kita udah melakukan itu ada tantangannya ataukah langsung dikasih rezeki sama Allah? Enggak Bu, ditantang atau diuji dulu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita mencari tadi jawaban dari apa yang kau cari, ridhonya Allah. Saya ngambil jalan dari ridhonya orang tua. Kalau laki-laki itu Bu, ridhonya Allah cari sama ibunya. Kalau ibu-ibu atau perempuan, ridhonya Allah cari sama suaminya. Yang belum nikah masih sama orang tuanya. Nah jadi Mas Lutfi gimana caranya ridho sama suami, tapi suami saya ini nakal Mas Lutfi? Ya didoakan saja Bu suaminya, semoga dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada juga Bu wanita yang dijanjikan surga karena suaminya nakal. Siapa Bu? Asyah. Suaminya siapa? Ramses. Iya, Firaun Bu namanya Ramses. Firaun itu pangkatnya dia presiden, makanya kalau di Mesir namanya Firaun, kalau di Persia namanya Kisra, kalau di Roma namanya Kaisar, kalau di Ottoman Utsmani namanya Sultan, kalau di Majapahit namanya Raja, di Indonesia namanya Presiden, kayak gitu. Nah, jadi di Malaysia sama Presiden, Perdana Menteri, ada sultannya juga, gitu Bu ya. Nah, jadi tadi dikejar ridhonya Allah yang dicari. Akhirnya pulang, terus kalau ditanya mungkin sampai saat ini, Mas Lutfi sekarang pekerjaannya apa yang paling cocok? Kayaknya status pekerjaan Lutfi itu adalah driver and bodyguard.
Jadi kerjaannya itu yang ninggalkan bisnis tadi di Jogja, yang dikasih bisnis gede tadi di Jogja, ditinggalkan untuk menjadi supir dan bodyguard. Di awal menjalani kerjaannya sebagai supir dan bodyguard, tentu saja ada dinamika. Kawan-kawan yang udah lulus, udah ngontak, lu di mana sekarang? Aku di sini. Aku kerja di A, B, di C. Aku mau jalan-jalan ke A, B, C dan segala macam gitu. Banyaklah tantangan, Bu. Kawan-kawan yang udah di Jakarta otomatis finansial biasa lebih tinggi kayak gitu kan. Oh, udah jalan-jalan ke luar negeri, ke Jepang dan lain-lain. Kita masih menjadi supir dan bodyguard kayak gitu. Saat itu pas kita ngambil ridhonya Allah, nyari ridhonya Allah, maka Allah tidak langsung kasih jalan yang mulus. Dikasih dulu dinamika-dinamika seperti itu. Bahkan sampai ada perkataan juga yang sempat saya dengar dari sambil nyupir, sambil bodyguard, kadang juga ngisi pengajian gitu. Kadang juga ada yang nanya, Mas Lutfi ini main kuliahnya jurusan apa sebenarnya? Jurusan teknik kok ngisi tausiah? Jurusan teknik kok kayak pertanian, nanam-nanam daun, nanam-nanam sayur kayak gitu. Banyak lah, Bu. Jurusan teknik kok nyablon-nyablon pakaian, kata dia. Nah, banyaklah seperti itu yang didapat. Tapi karena tadi niatnya yang kita cari bukan pengakuan, bukan validasi dari manusia, tapi yang kita cari validasi dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Semoga Allah ridho. Maka ternyata kejawab, Bu. Yang tadi dapat cerita kawan udah jalan-jalan ke Jepang, jalan-jalan ke Korea, Allah kasih bonus. Ya udah Vi, kamu jalan-jalannya ke Mekah dulu, Madinah, habis itu Turki. Kawan-kawan yang jalan ke Jepang belum megang salju, kita yang ke Turki udah megang salju kayak gitu. Nah, itu hadiah-hadiah dari Allah dengan niat dasar tadi, apa yang kau cari. Yang kau cari adalah niat diciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya saat kita mencari ridha Allah, itu kita mencari akhirat tadi, Bu. Maka kalau kita udah cari akhirat, di surat 42 ayat 20, Allah akan kasih dunia. Kalau kita cuma cari dunia, Bu, Allah cuma kasih setengahnya. Kayak begitu. Dan banyak, Bu, beberapa teman-teman itu yang sering dapat tawaran yang bikin dirinya galau. Saya sempat juga sampaikan, saya bilang begini, beberapa waktu ini sering saya sampaikan, Bu, tentang apa yang kau cari. Karena ini penting banget buat yang masih muda-muda, yang semangatnya masih membara gitu. Karena dulu di tengah-tengah perjalanan menjadi supir dan driver, Bu, banyak juga tawaran-tawaran dari Jakarta waktu itu. Sampai nelpon juga, pernah ibu saya ditelepon juga, ayo datang ke sini ya, karena dilihat IPK-nya masuk yang cum laude di kampus gitu kan, dipanggil untuk dikasih salary sekian, tawarannya banyak dan itu cukup menggoyangkan hati gitu. Maka setiap teman-teman saya juga yang sekarang berada sama orang tuanya, terus tiba-tiba dapat panggilan kerja yang nominalnya besar, saya selalu sampaikan, kamu ngambil itu apa yang kamu cari. Karena kalau kamu sekarang masih sama orang tuamu, tanyakan dulu ke orang tuamu, ridho nggak dia dengan itu? Itu nggak yang dicari sama orang tuamu? Karena kalau kita cuma nyari validasi untuk menyatakan bahwa diri kita ini bisa mandiri dengan mengambil pekerjaan itu, tapi dengan meninggalkan orang tua kita, sedangkan orang tua kita masih rindu dengan kita, atau orang tua kita masih ingin bersama kita, maka pikirkan kembali. Begitu juga dengan ibu-ibu, misalkan dapat tawaran A, B, C, dan D. Tiba-tiba ada salah satu ibu-ibu di sini, karena ngajinya bagus, parasnya cantik dan rupawan, langsung dipanggil sama Trans TV. Disuruh ngisi acara puasa sebulan penuh, ngaji misalkan di sana. Bayarannya sehari 100 juta, berarti sebulan tuh 3 miliar, Bu. Wah, itu kan goyang tuh, Bu. Lumayan 3 miliar tuh, Bu. Tapi tanya dulu sama suami, boleh enggak selama sebulan tuh enggak dimasakkan, enggak dibangunkan sahur, enggak ditemankan buka puasa, boleh enggak? Kan gitu, Bu ya. Supaya kita dapat ridhonya Allah. Nangkep, Bu, di sini, Bu ya. Jadi yang kita kejar adalah ridhonya Allah. Gimana kejar akhiratnya? Gimana? Segala yang kita lakukan, niatkan untuk ibadah kepada Allah. Karena kalau kita udah ngejar akhirat, kita akan ditambah dunia. Tapi kalau kita ngejar dunia, kita cuma dapat setengah. Kalau kita kerja dengan Allah, Bu. Nih, kalau kita kerja ngejar dunia,
itu kadang susah dapatnya. Kalaupun dapat, itu tidak banyak. Kalaupun banyak, itu tidak puas. Kalaupun puas, itu tidak kekal. Kalau kita melakukan sesuatu, mencari dunia. Tapi kalau kita melakukan sesuatu, mencari ridha Allah atau mencari akhirat, itu pasti dapat, Bu. Dan pasti banyak. Setelah itu puas lagi, Bu. Dan dia kekal selama-lamanya. Jadi, hari ini ibu-ibu semuanya, penting sekali saya pesankan buat ibu-ibu, terutama yang punya anak, yang fase-fasenya lulus SMA atau fase-fasenya mencari pekerjaan, maka ajarkanlah kepada mereka mencari pekerjaan itu, melakukan pekerjaan itu. Apa yang kamu cari, nak? Kamu ngerjain itu tuh niatnya buat apa? Mau untuk apa? Sekarang Mas Lutfi daftar dosen juga, Bu. Jualan ijazah juga ke kampus-kampus, daftar dosen. Ditanya, apa yang dicari? Gaji? Tidak. Kalau cuma cari gaji, Bu, cari rezeki, 11 ayat 6 kita ini udah dijamin rezekinya. Yang penting bergerak. Yang penting apa, Bu? Bergerak. Orang mohon maaf, Bu, ya, mohon maaf. Kalau pagi-pagi, Bu, lewat Ayani biasa nengok di pinggir jalan, yang jalan pakai tangan sama kaki, Bu. Biasa pakai topi gitu, Bu. Itu dia cuma bergerak aja, Bu. Allah kasih rezekinya, Bu. Dari banyak motor yang lewat, pasti ada 1-2 orang yang ngasih dia duit. Betul nggak, Bu? Nah, rezeki itu pasti Allah kasih kalau kita bergerak. Nah, maka kalau melakukan sesuatu, mau nyari kerja, mau nyari usaha, tanya, apa yang kamu cari, nak? Oh, mau jadi dosen, nyari gaji, rugi. Karena apa? Kata Allah, kalau kau jadi dosen nyari gaji, kau dapat setengahnya aja. Sisanya kau capek ngeluh. Oh, capeknya jadi dosen nih, capeknya jadi guru nih. Banyak benar yang harus diisi. Ngisi raport, ngisi ini, ngisi apa namanya tuh, sertifikasi, ngisi. Banyak sekarang guru tuh, isi-isiannya kayak gitu. Maka tak sempat ngajar anak muridnya. Anak muridnya kasih PR dah, tinggalkan. Kasih catatan dah, tinggalkan. Nah, kalau kita kerja, niatnya nyari dunia, dapatnya cuma setengah. Tapi carilah ridhonya Allah dengan niatkan untuk ibadah. Lo ngapain kamu ngedosen? Oh, ngedosen supaya ngedidik mahasiswa-mahasiswa agar tidak menjadi mahasiswa yang pemabuk. Karena banyak mahasiswa pemabuk, Bu, di kampus nih, Bu. Dosennya tak peduli. Kenapa? Ya karena dosennya kerja untuk dapat gaji. Oh, banyak mahasiswa yang stres karena skripsinya susah. Dosennya tak peduli karena dosennya kerja untuk dapat gaji. Dosen ini banyak jadi artis, Bu, di sini, Bu. Sana sini dikejar-kejar mahasiswanya. Padahal saat dia lulus, nggak ada jaminan tuh dosen itu ngasih pekerjaan buat mahasiswa. Nggak ada jaminan tuh mahasiswa tuh langsung kerja dengan skripsi yang katanya bagus, yang katanya Sinta 1, Sinta 2, dan seterusnya, kayak gitu. Nah, makanya niatkan lagi apa yang kamu lakukan itu, cari apa? Cari dunia atau cari akhirat? Cari dunia atau cari ridhonya Allah? Niatnya untuk kerja saja atau untuk kerja dan ibadah? Niatnya belajar ngaji saja atau belajar ngaji untuk ibadah? Niatnya masak sayur kangkung saja atau masak sayur kangkung dan ibadah? Niatnya nyiapkan sambal saja untuk suami atau nyiapkan sambal dalam rangka ibadah? Kalau nyiapkan sambal suami saja, itu beda, Bu, biasa sambalnya itu, Bu. Tergantung transferan yang masuk. Kalau transferan yang masuk tuh kayaknya digitnya kecil, cuman berapa lembar, itu biasa cabenya banyak. Tapi kalau misalkan digitnya tebal, Bu, ya, lembarannya tebal, itu cabenya tuh pas untuk makan ikan asin gitu, pas untuk makan ayam gitu. Nah, itu tergantung biasanya. Tapi kalau tadi buat sambalnya untuk ibadah, mau tipis ke amplopnya, mau tebal ke amplopnya, tetap sama rasanya, ya, Bu, ya. Nah, kayak gitu. Yang jelas sambalnya tetap sama rasanya pasti bule sur, karena jualan di kantin Porlang gitu kan, tetap sama takaran cabenya kayak gitu. Nah, maka ibu-ibu sekalian, sekali lagi saya ingatkan, di surat itu mengajarkan kita bahwasanya apapun yang kita lakukan harus dalam rangka mencari ridhonya Allah, sehingga semua yang dilakukan harus punya nilai ibadah di mata Allah. Apa maksudnya ibadahnya? Banyak lah, Bu. Baca Quran tuh udah jelas, sholat tuh udah jelas, infak tuh ibu boleh juga lakukan. Di luar itu apa? Sedekah. Sedekah tuh apa? Bantu orang, Bu. Misalkan ibu masuk ke sini, nengok sendal berantakan, ibu susun ya. Nah, itu udah dalam rangka nyari ridhonya
Allah. Susun, rapikan, nunjukkan, oh muslim tuh rapi kalau pengajian. Muslim tuh bersih kalau pengajian kayak gitu. Oh ini muslim tuh indah kalau dilihat dari luar. Niatnya kayak gitu Bu untuk ibadah. Ngelihat misalkan ngaji di sini gitu. Oh ada program tuh pembebasan pondok usia emas. Atau ada kotaknya, kasih ya Bu. 1.000 ya Bu kasih. Nggak usah banyak-banyak. Kenapa Bu? Saya sampaikan seperti itu kenapa? Ibu ada ngasih atau enggak ngasih, kalau Allah udah ridho itu kebangun gitu loh. Tapi kalau Allah belum ridho, ibu mau ngasih berapa ratus juta pun enggak akan kebangun dan malah jadi masalah. Makanya saya sampaikan sama teman-teman, dah kita tenang ya. Kenapa belum terjadi? Karena mungkin Allah tahu kita belum siap. Jadi ada Bu, salah satu yang sering saya sampaikan, misalkan saya pernah disampaikan gini Bu. Ada orang misalkan mau ambil ini, terus lempar ke sini. Ibu lihat nggak Bu, gesturnya Bu, yang sini udah kayak mau ngangkat tangan, yang di sana diem. Kalau saya bener-bener lempar, kira-kira akan ketangkep yang mana Bu? Yang sana apa yang sini Bu? Yang udah siap nangkap, yang nggak siap nangkap benjol nggak Bu? Benjol. Maka saya selalu pakai filosofi itu Bu. Allah itu akan ngasih rezeki kepada yang siap atau terlihat lebih siap. Jadi saat Allah mau lempar rezeki ke kita Bu, Allah tuh ngelihat, kau siap nggak nangkapnya? Atau terlihat siap untuk nangkap. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, Ibu kalau punya duit 10 miliar, mau beli apa? Mau beli mobil. Ini insya Allah bentar lagi dapat 10 miliar. Udah siap Bu, udah siap. Ibu kenapa belum punya 10 miliar? Belum siap. Ditanya mau beli apa, bingung. Dia udah tahu mau beli mobil. Ibu masih mikir, ya beli apa ya? Paham Bu? Nah jadi buat itu, sekali lagi, tunjukkan kepada Allah kalau kita itu siap atau terlihat lebih siap. Ulang lagi pertanyaannya. Saya tanya. Iya kan kalau ya. Nah, seperti itu. Jadi itu tadi, apa-apa ibadah yang misalkan tadi kayak tadi ngasih ya 1.000 ke situ Bu. Yang penting niat ibu lurus gitu kan. Aduh Mas Lutfi sorry, mohon maaf Mas Lutfi, saya tuh nggak bisa infak 1.000 Mas Lutfi. Gatal-gatal lengan saya kalau infak 1.000. Saya biasanya ngasih sekali itu 5 juta, 10 juta kayak gitu. Nah udah belikan Infokus Bu. Main Ustadz Didi, Mas Ipin tuh nanya, ada Infokus nggak katanya? Oh belum ada Ustadz, nggak bisa kita nyiapkan Infokusnya. Karena Ustadz Didi biasa pakai proyektor kalau nyampaikan ayat-ayat gitu Bu, tafsir kayak gitu pakai proyektor gitu. Kita belum ada gitu. Nah, Ibu kalau alergi yang 1.000-an, belilah Infokus tuh. Berapa sih? 5 juta, 10 juta, atau ada yang 700.000 kayak gitu. Nah, tapi banyak juga ibadah-ibadah yang lain. Rekam kayak gini, kalau niatnya cuman untuk ngerekam, nggak dapat apa-apa, tapi diniatkan ibadah, maka insya Allah Allah tambah pahalanya, Allah tambah kemudahan hidupnya. Nah, sambil di sini kita curi doa. Ini yang ngerekam nih Bu, rata-rata pada skripsian Bu. Semoga dimudahkan skripsinya Bu. Cepat lulusnya, nilainya bagus, cepat pakai toga gitu. Biar orang tuanya itu bisa cepat foto-foto sama dia Bu. Ya kan Bu? Iya nah Bu, orang tua tuh nguliahkan anaknya tuh biar bisa foto pakai toga kan Bu. Bukan ngincar yang lain Bu. Soalnya saya kayak gimana ya? Jadi saya bilang sama mereka, itu orang tuamu itu sekarang butuh togamu gitu. Walaupun kamu sudah punya penghasilan, walaupun misalkan kamu udah punya penghasilan besar lah, sehari itu 100 juta gitu. Tapi kalau kuliahmu belum selesai, belum lengkap tuh hati orang tuamu. Kenapa? Karena orang tuamu nguliahin itu niatnya supaya kamu selesai belajarnya. Pakai toga, apalagi kalau misalkan yang suka dipasang di ruang tamu gitu kan, itu kan bukannya sombong Bu, tapi itu rasa kebanggaan sebagai seorang orang tua yang berhasil menyekolahkan anaknya. Itu kan prestasi buat orang tua. Prestasinya sarjanakan anaknya. Nah, anaknya prestasinya ngasih hadiah ke orang tuanya itu gitu loh. Nah, balik lagi kalau dua itu pun dilakukan dalam rangka ibadah kepada Allah, maka ridhonya Allah akan hadir. Kalau ridhonya Allah hadir, tenang sekali hidupnya Bu. Ada duit, tak ada duit, tenang. Ada makan, tak ada makan, tenang. Oh gampangnya maksud saya bilang, memang gampang Bu. Tapi pas prakteknya gimana ya? Prakteknya Ibu rasakan lah nanti kayak gitu. Maka saya bilang, 42 ayat 20 ini, belajarnya sehari bisa, prakteknya setahun mungkin belum lulus. Setahun mungkin belum lulus. Dan ibu-ibu kalau mau tahu Bu, yang lebih ngeri itu yang nyampaikan Bu biasanya Bu.
Ibu boleh tes lah Bu ya. Habis ini, ilmu ini Ibu sampaikan sama orang. Ibu bilang gini, kau kalau mengerjakan sesuatu tuh, tanya dulu apa yang kau cari di kerjaan itu. Kau cari dunia ke? Cari akhirat. Kalau kau cari akhirat, nanti dikasih dunia sama Allah. Jadi niatkan kerjaan kau itu harus punya nilai ibadah. Jualan itu, kau jualan baju tuh, misalkan untuk sekedar cari keuntungan atau untuk memperindah orang yang pakai baju kau, atau untuk membantu petani-petani yang belum punya baju layak untuk jalan-jalan. Nah itu harus kau pikirkan. Habis ngomong gitu Bu, balik biasanya Bu, itu langsung dia kena uji instan. Apa tuh Bu? Diuji tentang kau tuh melakukan itu tuh nyari dunia kan, nyari akhirat. Habis dia bilang nggak ada duit, ada duit, tetap tenang. Habis itu tak ada duit tuh biasanya tuh. Atau kebanyakan duit. Karena dua-duanya ujian Bu. Dua-duanya itu ujian Bu. Waktu nggak ada duit sama sekali itu pusing Bu. Mikir besok makan apa ya? Mau beli bensin ya bingung. Waktu ada duit kebanyakan, pusing juga kadang Bu. Ini mau dikemanakan ya? Nanti kalau aku taruh di rumah ada yang nyuri nggak ya? Paham nggak sih Bu? Kayak ibu kalau punya handphone yang pakai senter, HP senter tahu Bu ya? HP senter masih tahu kan? Atau HP ganjal pintu tahu Bu? 3315 yang untuk lempar kucingnya pingsan, tahu Bu? Ibu kasih suami ibu handphone 3315 saya itu dengan handphone baru yang harganya 20 juta. Suruh dia pergi itikaf ke masjid. Mana yang nyenyak tidurnya? Yang handphonenya 3315 tidur ya dia, kesepak handphonenya ke imam pun enggak apa-apa dia. Coba yang handphone 20 juta, tidur, bangun, oh masih ada. Tidur, bangun, masih ada. Betul nggak Bu? Nah, jadi buruk ke, baik ke, itu dua-duanya tetap ujian. Kebanyakan kita cuma bilang, oh kalau lagi buruk tuh ujian, punya banyak utang tuh ujian, kalau nggak punya utang nggak ujian. Ini sama dua-duanya ujian. Lagi sakit itu ujian, lagi sehat itu ujian. Tergantung sakit dan sehatmu itu, nanti kamu cari apa dari situ. Sakitmu apa yang kamu cari? Cari ampunan dari Allah. Belajar ikhlas. Gampang Bu? Tentu enggak gampang karena hadiahnya surga. Waktu sakit gigi, susah Bu untuk bilang kayak, ya Allah makasih dikasih sakit gigi. Susah Bu sakit gigi itu Bu. Iya Bu. Apalagi misalkan ujung kaki, jempol nih kepentok sama ujung kayu gitu, jeduk. Kayaknya hampir semua orang pernah ngerasakan itu. Itu kan sakitnya luar biasa Bu. Nah itu apa yang perkataan keluar pertama dari mulut kita gitu kan. Nah jadi semuanya ini Bu, kalau mau praktekkan 4220 itu butuh proses yang panjang. Tentu saja yang bicara pun juga masih belajar. Makanya kita sama-sama belajar di sini. Itu Bu ya. Nah karena nanti abis ini katanya ibu-ibu juga ada agenda lagi, jadi kita tidak terlalu panjang-panjang. Saya menyimpulkan lagi di awal bahwasanya yang hari ini ingin saya tekankan, apapun yang kita lakukan, mau kerja, mau usaha, mau masak, mau apapun itu, tanya dengan diri kita, apa yang kau cari. Kita jahit baju nyari apa? Kita ngajar kursus jahit nyari apa? Kita jual makanan nyari apa? Kita jual buket bunga nyari apa? Kita semula nih, saya tembak satu-satu nih yang saya tahu kerjaan ini. Kita ngasuh anak nyari apa? Itu jual telur, ada jual telur, yang kita jual telur tuh nyari apa? Pokoknya tanyakan, nyarinya tuh apa? Nyari ridha Allah atau cuman nyari dunia? Kalau ibu cuman nyari dunia dapatnya setengah, nah, dan di akhirat enggak dapat. Tapi kalau nyari ridha Allah, dapat akhirat, dapat dunia kayak gitu. Nah, yang jelas apapun yang kita lakukan harus punya nilai ibadah. Saya ingatkan lagi, salah satu yang paling gampang di ruangan ini melakukan itu niatnya untuk ibadah apa? Kalau ibu udah nyoblos air mineral gelas yang udah ibu cucu, habiskan. Habis itu apa? Niatkan ibadah, buang sampah ke tempatnya supaya tidak ngerepotin anak-anak aduhai yang mengutin setelah pengajian. Itu niatkan ibadah Bu, insya Allah dapat ridha Allah, dapat akhirat, dapat dunia. Karena tadi pagi saya lihat masih ada satu sisa di sini. Aduh, saya bilang macam mana lah ini udah ngaji, meletakkan ini di tempatnya aja belum bisa. Kayak gitu Bu ya. Marah ke maksud Vita? Ada.
Agak lapar sedikit ya kalau nengok kayak gitu, Ibu ya. Kenapa Bu? Nah terakhir Bu, ini udah semuanya. Semoga apapun yang kita lakukan setelah ini, apapun itu bisa punya nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga anak keturunan Ibu juga demikian, sehat, terus taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, soleh solehah, jadi anak yang berbakti, hafiz hafizoh, saat wafat husnul khotimah, dan punya syafaat untuk ibu-ibu, ngasih ibu-ibu mahkota, baju terbaik, dan digeret ke surga lewat jalur VVIP seperti itu.